Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah dalam video pembelajaran tematik kelas 4. Bagaimana kabar anak solih-solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang sedang sakit semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Hari ini kita akan menggunakan buku tematik 4D. Siapkan buku tematik 4D, buku tulis, dan alat tulis lainnya. Gunakan untuk mencatat informasi-informasi penting yang ada pada video ini. Dan mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam memahami materi hari ini. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik cerita adalah unsur pembangun sebuah cerita. Tujuan pembelajaran hari ini mengetahui unsur-unsur intrinsik cerita dan menentukan unsur-unsur intrinsik cerita. Unsur-unsur intrinsik cerita ada 5. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh adalah orang-orang yang diceritakan dalam suatu cerita. Yang kedua adalah perwatakan. Perwatakan adalah sifat, watak, dan tingkah laku setiap tokoh. Yang ketiga adalah alur. Alur adalah urutan peristiwa yang membentuk cerita. Yang keempat, latar. Latar adalah informasi mengenai waktu, suasana, dan tempat cerita terjadi. Dan yang kelima adalah amanat. Amanat adalah pesan moral atau nilai-nilai yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kita akan membahas satu persatu dari unsur-unsur intrinsik cerita. Yang pertama adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku yang mengalami peristiwa dalam cerita, sedangkan cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh cerita disebut dengan penokohan. Tokoh dalam cerita selalu mempunyai sifat, sikap, tingkah laku, atau watak tertentu. Jenis-jenis tokoh dan penokohan berdasarkan wataknya ada 2, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mendukung cerita atau menjadi pemeran utama. Biasanya tokoh protagonis ini memiliki watak yang baik, misalnya sabar, jujur, bijaksana, rajin, suka menolong, dan lain sebagainya. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang menentang cerita. Biasanya ada 1 atau 2 figur tokoh yang menentang cerita. Tokoh jenis ini berwatak jahat dan dibenci oleh pembaca dan pendengar. Artinya, tokoh antagonis menjadi lawan tokoh protagonis. Tokoh ini biasanya memiliki watak-watak yang kurang baik. Kehadiran tokoh ini untuk menciptakan konflik atau masalah dan pertentangan pada alur cerita. Jenis-jenis tokoh dan penokohan berdasarkan keterlibatannya ada 2, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi sentral dalam cerita, sedangkan tokoh pendukung adalah tokoh yang dihadirkan untuk menguatkan isi cerita. Pembahasan yang kedua adalah perwatakan. Perwatakan berhubungan dengan sifat, watak, dan tingkah laku dari setiap tokoh. Tokoh-tokoh yang telah dipilih pengarang harus mewakili watak tertentu dari awal sampai akhir cerita. Watak para tokoh dalam cerita dapat digambarkan dalam 3 dimensi atau 3 keadaan, yaitu keadaan fisik.
Keadaan fisik meliputi jenis kelamin, ciri-ciri tubuh, suku bangsa, dan lain-lain. Yang kedua adalah keadaan psikis. Keadaan psikis tokoh atau keadaan jiwa atau rohani meliputi kegemaran, emosi, kecerdasan, dan tingkah laku. Semua itu dapat dilihat secara nyata pada tingkah laku dan sikap dalam menghadapi suatu persoalan. Yang ketiga adalah keadaan sosiologis. Keadaan sosiologis yakni menunjukkan pada latar belakang kedudukan tokoh dalam masyarakat dan hubungannya dengan tokoh-tokoh lain dalam cerita. Misalnya jabatan, pekerjaan, dan keadaan sosial. Semua itu akan berpengaruh pada perilaku tokoh. Sebagai contoh, penampilan sebagai direktur perusahaan akan berbeda dengan tokoh petani atau pedagang. Unsur intrinsik cerita yang ketiga adalah alur. Alur adalah peristiwa yang membentuk suatu cerita. Jenis-jenis alur ada 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur gabungan. Mari kita cari tahu apa perbedaan dari ketiga alur ini. Yang pertama, alur maju. Pada alur maju, awal cerita yang menggunakan alur maju biasanya diawali dengan pengenalan tokoh cerita. Di bagian tengah, muncullah konflik dan masalah. Dan di bagian akhir adalah penyelesaian konflik atau masalah pada cerita. Yang kedua adalah alur mundur. Pada bagian awal alur mundur biasanya adalah penyelesaian dari sebuah masalah atau konflik. Sedangkan di bagian tengahnya merupakan pengenalan konflik atau asal mula konflik. Dan bagian akhir pada cerita merupakan awal mula konflik itu muncul. Alur gabungan. Pada bagian awal alur gabungan adalah munculnya konflik, dan bagian tengah adalah awal cerita atau penjelasan awal mula konflik dan tokoh. Dan di bagian akhir adalah penyelesaian konflik atau masalah tersebut. Nah, tadi kita membahas tentang konflik. Apa sih itu konflik? Konflik adalah permasalahan yang dihadapi oleh tokoh di dalam cerita-cerita tersebut. Pembahasan yang keempat adalah latar. Latar adalah informasi terkait di mana, kapan, dan bagaimana suasana yang terjadi dalam suatu cerita. Latar ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar suasana. Adanya latar dapat memberikan sensasi yang nyata bagi yang mendengarkan atau membaca cerita. Unsur intrinsik yang kelima adalah amanat. Amanat adalah nilai-nilai atau hikmah, pesan yang ingin disampaikan agar pembaca mendapatkan pelajaran dari cerita tersebut. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari unsur-unsur intrinsik cerita. Jazakumullah khairan sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam memahami materi ini. Nantikan video pembelajaran tematik Ustazah berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.